Good morning everyone. Hari ini kita akan belajar tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik menegakkan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu untuk menjamin hak kemerdekaan, memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis untuk menghargai hak setiap warga negara, yaitu dengan bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nilai yang kedua yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undang yang menjamin hak asasi manusia diantaranya A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai pasal 28J. B. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia.
C. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Nilai, hak, dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu untuk menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Oke, tugas kita untuk hari ini: 1. Jelaskan makna dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam Pancasila. Yang kedua, tuliskan contoh hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, tuliskan contoh sikap positif yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Yang kelima,